A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke tempat uak jualan jamu, lalu pulangnya membawa ilmu. Mintalah fatwa pada hatimu, karena ia bisa menerangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki hati. Karena kalau tanpa ada hati, kita bagaikan batu. Ia mati tak ada hatinya. Kalau kita nggak ada hati, maka kita bukan manusia. Karena sebagai syarat untuk menjadi manusia, diantaranya adalah memiliki hati. Yang hati ini ada yang hidup, ada yang mati. Hati itu akan hidup dengan ketaatan, dan hati akan mati dengan kemaksiatan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan sebuah pesan dari Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat. Beliau berpesan, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Sampai 3 kali berucap istafti qalbak. Pesan ini adalah disampaikan manakala kita, teman-teman, ketika melakukan sesuatu, boleh bertanya kepada hati kita. Kita misalkan mau ngaji Quran, coba tanya pada baik atau tidak. Maka hati ini akan mengatakan iya, tenang, manakala kita melakukan sesuatu yang baik. Bayangkan ketika teman-teman ada misalkan melakukan kemaksiatan atau mencuri, hal yang tidak disukai orang lain, hati kita akan berkata, ini tidak baik, ini buruk, ini tidak pantas dilakukan. Nah, itulah kenapa kata Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Agar kita bisa melangkahkan kaki kita, pasti ada remnya. Kita akan merasa tidak nyaman ketika kita melakukan sesuatu yang buruk. Contohnya seperti tadi, misalkan maksiat, atau maling, atau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, lalu jahil kepada orang lain. Hal ini dapat dirasakan. Hati ini akan memberikan sinyal kepada kita, oh ini gak baik. Pun juga demikian dengan hal-hal yang baik. Misalkan kita sholat tahajud malam, kemudian bersedekah, membantu orang lain, berkhidmat kepada orang lain. Hati ini akan merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Itu bisa kita rasakan, teman-teman. Oleh karenanya, ini perlu dilatih. Bagaimana cara melatih hatinya? Maka kita butuh yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa dengan datang ke pengajian, bisa membaca buku, ataupun bertanya kepada orang yang sudah ahlinya. Dan ini adalah momentum di bulan Ramadan yang berkah ini. Momentum bagaimana agar hati kita ini terbiasa, terlatih untuk bisa menjadi seorang qadhi, hakim yang bisa memutuskan baik dan buruk akan setiap perilaku kita. Kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, maka na'udzubillahi min dzalik, kita akan bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak Allah sukai. Ada orang yang membunuh orang lain merasa bangga. Ada orang yang setelah mencuri merasa senang. Ada orang yang setelah maksiat dia merasa luar biasa. Padahal itu keburukan. Dan inilah kenapa harus dilatih. Hati harus dilatih dengan asupan ilmu, dengan mengaji, dengan bertanya kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kemampuan untuk senantiasa ingin menambah ilmu dan melatih diri kita agar menjadi seorang qadhi, hakim dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.